Bahtera rumah tangga belum juga berlayar tapi sudah bubar. Begitulah kenyataan getir dihadapi rumah tangga seumur jagung komedian Boyen dan Ruli Anggi Akbar. Baru 2 bulan dan rasa-rasanya belum hilang rasa lelah resepsi nikah mewah, Boyen dan suami sudah pisah. Tepat 2 hari setelah Boyen ultah ke-39 18 Januari lalu, sang komedian serba bisa resmi melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Yaitu ada tanggal 20 Januari 2026 telah terdaftar atas nama YR dan RAK. Terus kemudian sidang pertama kemarin hari Selasa tanggal 27 bulan Januari 2026. Sidang dua prinsipal dan semua bagaimana Pak? Saya nggak konfirmasi ke majelis, yang jelas ada persidangannya. Itu aja ya. Sungguh miris nasib rumah tangga Boyen. Di atas panggung hidupnya penuh canda tawa, tapi realita hidupnya penuh nestapa. Berkali-kali ditikam cinta saat pacaran. Berharap bahagia dinikahi Ruli di usia 39 tahun, justru berujung luka pernikahannya berakhir singkat, karam di usia 2 bulan. Teka-teki rumah tangga Boyen Ruli kandas secepat kilat sampai saat ini masih misteri. Namun kuat dugaan Boyen merasa tertipu dengan Ruli setelah yang punya prestasi akademik mentereng terseret kasus investasi bodong senilai 300 juta yang kabarnya uangnya habis untuk biaya pernikahan mewah 15 Desember lalu. Lantas karena alasan itulah Boyen tak kuat menanggung malu hingga akhirnya ia melayangkan gugatan cerai di pengadilan. Ini kan balik lagi masalah rumah tangga, ya kan. Aku nggak ada hak untuk bicara, untuk ngasih tahu informasi apapun gitu. Aku, Anwar, semua teman-teman, kita doain yang terbaik aja buat Kak Boyen. Kami tidak tahu itu ranah majelis, cuman tanggalnya ya diberitahukan tanggal 3 Februari 2026. Itu aja ya. Udah cukup. Makasih Mas. Cukup ya. Cukup. Nanti dulu itu malah lagi. Sepengetahuan kami baik-baik saja ya. Tidak ada, intinya informasi terakhir kami pada saat bertemu dengan Mas Ejal itu rumah tangganya baik-baik saja. Hidup terkadang tak sesuai rencana. Harusnya bulan madu Boyen dan Ruli malah berseteru panas di pengadilan agama. Karamnya rumah tangga Boyen Ruli kabarnya kena tulah karma. Selain pernikahannya saja ditunda-tunda seperti main-main, bahkan beberapa waktu setelah menikah, Boyen yang tengah bahagia-bahagianya sempat meledek Deddy Corbuzier yang saat itu tengah menggugat cerai Sabrina. Lantas benarkah perceraian Boyen Ruli kena tulah akibat meledek dan bertanya-tanya soal trik gugat cerai diam-diam? Gue sebarin gosip tentang mereka berdua, nggak ada yang tahu. Tadi di bawah pembicaraan pertamanya dari Boyen adalah, Om Ded bisa cerai gitu, nggak ada yang tahu gimana caranya. Om, nggak ada yang tahu cerai caranya gimana. Dia suaminya, lu apaan sih, kita baru nikah udah nanya-nanya caranya gimana caranya. Iya. Kata dia, oh kita baru mulai, ngapain nanya-nanya gitu. Enggak, kok bisa begitu. Janganlah, kayaknya masih baru pemula. Lepas dari spekulasi liar biang pemicu mengapa Boyen gugat suami di usia 2 bulan pernikahan. Sejak awal, pernikahan Boyen dan Ruli banyak yang menyaksikan. Apalagi terkuak fakta untuk urusan ibadah seumur hidup pernikahan, Boyen dan Ruli benar-benar tak lazim. Seperti main-main, Ruli ngajak nikah lewat DM Instagram. Terus tiba-tiba ketemu lagi nih sama teman lama. Oh, ini teman lama. Ya dulu mas saya biasa aja sama ini dia. Dulu tuh teman lama tuh gimana maksudnya? Ya teman-teman gitu aja, udah nggak yang deket-deket kenal banget gitu aja kan. Itu nggak maksudnya teman sekolah, teman apa? Enggak, kenal-kenalnya teman-teman, kenal nongkrong-nongkrong gitu. Terus tiba-tiba dia nongol lagi. Udah lama. Terus dia ngajak nikah. Waduh. Masa langsung DM ngajak lu nikah? Setelah Reza Oktavian alias Reza Arab dipanggil penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk memberi keterangan terkait kematian kekasihnya selebgram Lula Lafah. Kemarin untuk kedua kalinya, asisten sekaligus manajer Lula Lafah Aditya Baskara kembali hadir untuk memberi kesaksian lanjutan.
Jika sebelumnya pria gondrong yang karib disapa Ara ini hadir sendirian tanpa ditemani juru bela, kali ini ia datang ditemani kuasa hukumnya. Lantas benarkah Ara menepis jika dirinya berada di tempat kejadian perkara saat wanita berusia 26 tahun ini meregang nyawa sendirian di kamar apartemen Jumat lalu? Dikit Kak, statementnya Kak. Tunggu aja ya nanti ya. Ada berapa pertanyaan Kak, sedikit Kak? Masih Kak yang bikin Kakak bungkam Kak? Klien saya itu tidak bisa memberikan banyak keterangan karena kan tidak ada di Jakarta pada saat itu. Jika Ara tak berada di lokasi kejadian, lantas siapa yang tahu kondisi kesehatan almarhumah sebelum ditemukan meninggal dunia di dalam kamar apartemen Jumat 23 Januari lalu sekitar pukul 18:44 waktu Indonesia Barat? Benarkah hanya asisten rumah tangganya Aisyah yang berada di dekat almarhumah, terutama sehari sebelum kekasih Reza Arab itu tutup usia? Mengapa di sisa jeda waktu itu tak ada kabar soal kondisi Lula ke kedua orang tuanya? Dapat kabar dari Fajri, katanya anak aku itu kritis. Itu aja yang kita sesalin, dan hari itu sampai siang ada kabar. Ya pada hari itu memang nggak ada kabar dari Lula, walaupun sebelumnya aku 2 hari berturut-turut itu dia telepon aku. Orang yang menemukan pertama, ART dan supir, termasuk ada 2 dari teknisi, termasuk sudah melakukan pemanggilan terhadap kekasih almarhum. Jika kedua orang tua tak mendapat kabar soal kondisi putrinya sebelum Lula tak ditemukan sudah tak bernafas, rasanya cukup janggal. Apalagi dari keterangan ART-nya Aisyah, almarhumah disebut-sebut sempat mengerang kesakitan dalam kamar Jumat dini hari sebelum tutup usia. Lantas benarkah karena kejanggalan itu, pihak kepolisian akan segera meminta kesaksian dari kedua orang tua almarhumah? Dan rencana tindak lanjut proses pemeriksaan keluarga dari almarhum. Pembantunya itu 3 tahun lebih ya melula gitu. Jadi kita percaya cerita awal. Ya pastinya lah kaget karena dia masih begitu muda ya. Ya, keluarga Lula sendiri sebelumnya sempat menolak jenazah putri mereka untuk diotopsi. Tapi surat keterangan kematian yang beredar ditandatangani dokter atas nama klinik di kawasan Depok, Jawa Barat yang jauh dari TKP. Justru menyingkapkan tanda tanya besar di benak netizen. Lantas benarkah dari 10 saksi yang sudah diperiksa, pihak kepolisian juga akan kembali memanggil dokter dan pemilik klinik yang membuat surat kematian bagi Lula? Kita juga melakukan pemeriksaan terhadap dokter R yang mengeluarkan surat keterangan kematian, termasuk kita juga melakukan pemeriksaan peminta keterangan pada Rumah Sakit Pondok Indah terkait tentang riwayat medis dari almarhumah. Ini pas lagi di RS itu cerita, tapi setelah itu ya kita semua kira dia udah sehat. Udah bang. Udah ya. Iya punten banget ini mas. Lagi berjuka, sumpah. Sejak netizen mencurigai reputasi dan keabsahan surat kematian Lula yang dibuat klinik di kawasan Depok, tim Gospot berusaha menyambangi langsung klinik tersebut. Namun dokter inisial R yang disebut-sebut membuat surat tersebut tengah tak berada di tempat. Tapi dari kesaksian penjaga keamanan setempat, dokter yang bertugas di sana sempat mendatangi TKP. Selain kejanggalan surat, riwayat sakit, polisi juga tengah melakukan penyelidikan pada sejumlah barang bukti yang ada di TKP, termasuk obat-obatan dan surat resepnya. Tapi benarkah saat almarhumah ditemukan di dalam kamar tersebut, polisi juga menemukan obat jenis berbahaya, mengandung senyawa kimia berjenis nitrous oxide atau N2O yang dikenal sebagai gas tawa atau yang populer disebut whipping. Jika benar, lantas dari siapa obat itu didapat? Whipping itu kan kandungannya adalah nitrate oxide, N2O. N2O ini memberikan efek bisa rileks dan seterusnya. Tapi dampaknya dalam fase kualitas dan kapasitas tertentu dalam sistem darah kita, dia menimbulkan ketergantungan. Dan dampaknya walaupun masih dievaluasi sekarang, tapi saya kira salah satu influencer yang meninggal itu salah satunya faktor itu. Ini adalah sebuah hal yang mengejutkan kan buat kita semua, tapi umur ya memang milik Allah ya. Jadi
kita sama-sama mendoakan aja untuk Lulanya dan juga untuk yang ditinggal, keluarga yang ditinggal.